Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, dan roh Tuhan yang selalu memelihara hati dan pikiran kami akan ditaburkan firman-Mu di hati kami. Biarlah kami menjadi tanah yang subur. Biarlah benih firman ini dapat bertumbuh dan kami dapat berbuah lebat dan buahnya tetap di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema yang kita gumuli di sepanjang satu semester ini adalah dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Kita akan membuka kitab suci kita di dalam Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Perikop yang diberikan lembaga Alkitab di sini adalah menilai zaman. Namun saya akan membawakan subtema peka terhadap tanda zaman dan peka untuk bertobat. Saya akan membacakannya bagi kita di dalam Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara, kitab Lukas dituliskan oleh rekan sekerja dan seperjalanan Rasul Paulus yang setia, yang lebih dikenal dengan sebutan Dokter Lukas atau Tabib Lukas. Di dalam kitab Lukas ini memperlihatkan bagaimana kisah perjalanan hidup Tuhan Yesus. Sebagai pendidik Kristen, kita harusnya peka terhadap tanda zaman dan peka untuk bertobat atau memperbarui hidup kita sebagai orang yang percaya. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap pendidik Kristen agar bisa peka terhadap tanda zaman dan peka untuk bertobat, untuk memperbarui hidup setiap harinya? Di dalam Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59 kita akan belajar bersama-sama bagaimana agar bisa peka terhadap tanda zaman dan peka untuk bertobat atau memperbarui hidup di dalam orang percaya. Yang pertama, kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan di dalam ayat 54 sampai 57. Saudara, di dalam konteks ini orang-orang Yahudi pada saat itu meminta tanda kepada Tuhan Yesus, yaitu tanda memperlihatkan bagi mereka itu tanda dari sorga. Walaupun banyak yang sudah mereka lihat tentang mukjizat dari Tuhan Yesus, saudara, orang kusta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, dan masih banyak lagi tanda-tanda yang Tuhan Yesus nyatakan bagi mereka. Tetapi mereka tetap saja tidak dapat menilai dengan benar, saudara. Pertanyaan ini diajukan mereka pada saat itu hanya agar bisa menjebak Tuhan Yesus, dan dengan maksud lain juga bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Mereka bisa menangkap Tuhan Yesus dengan menjebak Tuhan Yesus dan menyalahkan Tuhan Yesus, menjatuhkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan mereka. Dan juga mereka ingin menutupi kesalahan mereka atau keperdosaan mereka supaya tidak ditelanjangi. Saudara, ahli-ahli Taurat bukanlah orang yang biasa, saudara. Mereka bisa menilai zaman tetapi tidak mengerti akan tanda kerjaan dari surga itu yang dijanjikan oleh Allah melalui nabi mereka sendiri. Di dalam Taurat yang mereka selidiki atau yang mereka pelajari tentang yang memberi hidup atau sang raja itu, karena mereka tidak mengerti, saudara, mereka menjadi buta dan tuli dan tidak mengenal tanda yang diberikan hidup kekal itu yang sudah datang dan ada bersama-sama dengan mereka, Mesias atau yang diurapi itu. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita sama seperti ahli-ahli Taurat di masa itu? Kita belajar Alkitab setiap harinya, kita baca Alkitab setiap harinya, renungan setiap harinya. Itu tidak salah dan tidak sama sekali salah, karena itu adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita sama seperti orang Farisi atau orang ahli-ahli Taurat pada saat itu yang tidak bisa memilih yang mana yang benar.
Dan saudara, ahli Taurat tidak mengerti dan tidak peka terhadap tanda dari surga itu, Sang Mesias yang sudah ada, yang dijanjikan oleh para nabi. Di dalam konteks ini, mengerti pasti melakukan dan tidak mengerti pasti tidak melakukan. Ahli Taurat tidak mengerti, saudara, sehingga mereka tidak dapat menilai sendiri dengan benar, saudara. Di dalam ayat 57, Tuhan Yesus mengembalikan kepada diri mereka untuk bisa memilih dengan benar, dengan pilihan mereka untuk bertobat atau tidak. Ya, ini Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada mereka supaya mereka bisa bertobat, supaya mereka bisa menilai dengan sendirinya. Sedangkan kalau kita melihat mereka ahli dalam Taurat, dan di dalam Taurat itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, tetapi ketika yang memberi hidup itu datang, mereka tidak bisa menilai seperti itu. Nah, kita tahu di dalam kondisi saat ini adalah termasuk zaman yang suram karena virus COVID-19 yang sangat berdampak bagi pendidikan agama Kristen. Ini adalah suatu tanda yang mengingatkan bahwa kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengerti serta melakukan firman itu sebagai kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus menjadi berkat, kita harus memberitakan Injil, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Inilah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sudah menjanjikan Ia akan kembali untuk yang kedua kalinya. Dengan melihat zaman ini dan situasi pada saat ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Poin yang selanjutnya adalah peka untuk bertobat, yaitu bagaimana supaya kita bisa peka untuk bertobat? Yaitu kita harus takut akan Allah. Di dalam ayat 58 sampai 59 lebih menekankan, kalau kita melihat di dalam ayat 58 sampai 59 ini lebih menekankan pertobatan dan Allah sebagai hakim, dan ada risikonya ketika tidak dapat memilih yang benar atau bertobat. Di dalam ayat 58 Tuhan Yesus berfirman supaya mereka harus berdamai. Berdamai dalam artian di sini adalah bertobat, supaya mereka jangan diseret kepada hakim. Walaupun mereka pada saat itu mengerti tentang Taurat, tetapi mereka tidak membuka diri, mereka menutup diri mereka. Padahal yang memberi hidup yang dijanjikan para nabi itu sudah ada di depan mata mereka, saudara, tetapi mereka menolaknya. Di dalam ayat 59, kalau kita membaca di sini, saya akan membacakan bagi kita. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Tidak ada kemungkinan di sini ya untuk bisa keluar ketika sudah menerima penghakiman seperti itu. Ketika sudah menerima penghukuman itu yang kekal itu. Karena ada saatnya kasih karunia itu tidak ada lagi, saudara. Walaupun ada kesempatan, di mana kalau kita melihat di sini diberi kesempatan, tetapi ada saatnya tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tetapi bagi kita orang yang percaya, bukan berarti keselamatan kita hilang. Ketika kita sudah percaya, tentunya kita harus mencerminkan kehidupan orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Walaupun kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita harus bangkit lagi dan tidak terus nyaman di dalam zona itu. Karena ketika kita melakukan dosa, kita tetap menerima risiko. Tentunya kita mencuri, kita membunuh, kita pasti dipenjara, dan karma itu pasti berjalan, saudara, di dalam hidup kita. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Mereka yang tidak percaya, tentu saja mereka akan menerima penghakiman yang sangat mengerikan, saudara, ketika mereka menolak Tuhan Yesus. Inilah tugas kita sebagai pendidik Kristen, yaitu kita menjadi garam dan terang. Inilah tugas kita untuk mencari kebenaran melalui firman Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kita, mereka dapat diselamatkan oleh Tuhan. Kesimpulannya bagi kita adalah, sebagai pendidik Kristen, marilah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan takut akan Tuhan, serta mempergunakan kesempatan yang ada untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebenaran dan firman-Mu yang ditaburkan di hati kami. Biarlah firman ini tidak berlalu saja, tetapi
firman ini dapat bertumbuh dan kami menghasilkan buah dan buahnya tetap di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin.